Episode 37. Markas Perampok. Terakhir Liu Yuwen mendengar perampok tengkorak hitam saat ia bersama Lin Ro. Saat gadis itu dikejar oleh kelompok mereka di tengah hutan dan Liu Yuwen harus turun tangan untuk menyematkan gadis tersebut. Liu Yuwen masih ingat perampok tengkorak hitam bukanlah kelompok perampok biasa. Yang membedakan mereka dengan perampok lainnya adalah perampok tengkorak hitam mempelajari ilmu bela diri. Sebab itu nama mereka tersohor terutama bagi rakyat biasa. Kejahatan perampok tengkorak hitam sudah tidak terhitung lagi. Dimulai dari menculik, menjarah, hingga membunuh orang-orang yang tak bersalah. Seorang kultivator umumnya selalu menginginkan kekuatan. Mereka tidak segan bertarung dengan kultivator lain untuk mendapatkan sumber daya, namun ada sebagian kecil kultivator yang menggunakan kekuatan mereka dengan cara salah, yaitu dengan melukai orang-orang yang bukan bagian dari dunia persilatan. Di antara kejahatan-kejahatan lainnya, kultivator seperti inilah yang paling Liu Yuwen benci. Tuan, sebaiknya kita menyerahkan diri. Mereka adalah kelompok yang dulu menyerang pemukimanku. Aruna menjadi panik ketika Liu Yuwen masih tenang. Berbeda dengan dirinya yang sudah mengangkat tangan sebagai tanda menyerah pada para perampok tersebut. Alasan Aruna langsung mengetahui orang-orang yang menghadang. Mereka adalah orang yang dulu menyerang pemukimannya. Karena melihat tato tengkorak di tubuh perampok itu, Aruna tidak mungkin lupa tanda tersebut karena mereka adalah yang menyerang keluarga dan saudara-saudaranya. Liu Yuwen sebenarnya ingin langsung membunuh anggota perampok tengkorak hitam itu, namun mendengar Aruna mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang telah membinasakan keluarganya, Liu Yuwen berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut. Liu Yuwen kemudian mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah juga. Para perampok itu tanpa banyak bicara segera meringkus lengan Liu Yuwen dan Aruna dengan mengikat tali. Tangkapan kita hari ini cukup buruk. Hanya mereka yang bisa kita rampok. Hei, lebih baik dapat daripada tidak sama sekali. Daripada kita dimarahi oleh atasan kita lagi. Benar. Lihatlah. Selain kereta dan kudanya yang bisa kita jual, gadis ras elf ini cukup cantik dan bisa kita buat untuk senang-senang. Apa kau bodoh? Atasan kita akan mengetahui jika kita macam-macam dengannya. Lebih baik lapor dulu apakah dia akan dijual sebagai budak atau hiburan bagi perampok yang lain. Liu Yuwen mendengarkan semua obrolan para perampok itu dalam diam. Sementara di sisi lain Aruna tampak pucat dengan apa yang akan terjadi padanya. Liu Yuwen dan Aruna kemudian dimasukkan ke dalam kereta sementara para perompak itu mulai mengambil alih keretanya untuk dikendarai ke markas mereka. Aruna mulai menangis sambil beberapa kali meminta maaf pada Liu Yuwen. Jika saja ia tidak memberitahu keberadaan teratai naga, mungkin keduanya tidak akan diculik oleh para perampok seperti ini. Kita tidak sedang diculik Aruna. Kita hanya melakukan rencana yang sedang aku susun. Liu Yuwen menjelaskan bahwa sebenarnya ia bisa kabur kapan saja. Walaupun tangan Liu Yuwen diikat, ia bisa dengan mudah melepaskan dirinya dengan kemampuannya, namun hal itu akan menghancurkan rencana yang Liu Yuwen pikirkan. Karena trauma dan ketakutannya pada perampok tengkorak hitam, Aruna sampai lupa bahwa sebelumnya Liu Yuwen telah mengalahkan siluman laba-laba, raksasa yang jelas lebih kuat dari para perompak yang mencegatnya. Liu Yuwen mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama Aruna mau mengikuti instruksinya. Aruna mengangguk menurut dan berhenti menangis. Entah kenapa hatinya merasa tenang ketika Liu Yuwen sudah berkata demikian. Selama di dalam kereta, Liu Yuwen memanfaatkan waktunya untuk menggunakan teknik pernafasan, mengumpulkan Qi yang sebelumnya terkuras ketika melawan siluman laba-laba. Itu sesuai prediksi Liu Yuwen. Para perampok itu membawa keduanya ke tempat markas mereka berada. Markas perampok tengkorak hitam itu dibangun di sebuah ceruk gua yang cukup besar. Bagaimana tangkapan kelompok kalian hari ini? Tidak kosong lagi seperti kemarin, bukan? Di saat melewati gerbang, perampok yang menjaga gerbang markas itu tertawa mengejek ketika melihat kelompok yang membawa kereta Liu Yuwen. Perampok yang diejek itu mendengus kesal. Setidaknya kami dapat 2 orang yang bisa dijadikan budak. Penjaga gerbang markas tersebut masih tertawa. Kuharap mereka masih laku untuk dijual atau kelompok kalian akan dihukum. Telanjang lagi. Meski mengejek, penjaga gerbang itu kemudian mempersilahkan kereta ditumpangi Liu Yuwen untuk masuk. Liu Yuwen dari dalam kereta bisa melihat begitu besarnya markas tersebut. Dia memperkirakan jumlah anggota perampok tengkorak hitam yang ternyata lebih banyak dari yang ia dengar. Dari ukuran markasnya, sekiranya ada 1000 lebih perampok yang ada di sini. Aku belum tentu bisa menghabisi mereka semua. Liu Yuwen menghela nafas. Rencananya untuk menghabisi seluruh perampok tengkorak
hitam sampai ke akar-akarnya kemungkinan sulit direalisasikan. Liu Yuwen dan Aruna kemudian dikeluarkan dari dalam kereta. Jalu digiring ke sel tahanan. Liu Yuwen dikurung di dalam sel khusus laki-laki sementara. Aruna dikurung di sel penjara perempuan. Liu Yuwen sempat menahan nafasnya melihat ruangan tahanan itu. Penjara tersebut berada di bawah tanah dan memiliki banyak sel. Setiap sel penjara setidaknya dihuni oleh 20 orang dengan luas penjara yang cukup sempit. Liu Yuwen dimasukkan ke salah satunya. Yang membuat Liu Yuwen bereaksi bukan karena penjara itu terlihat sesak, melainkan kondisi para korban yang diculik cukup menyedihkan. Mereka seperti tidak diberi makan selama berhari-hari. Tubuh mereka kurus kering, sampai nyaris tinggal tulang berbalut kulit. Ditambah lagi ruangan sel tahanan laki-laki tampak tidak terawat. Hal ini menyebabkan beberapa dari korban ada yang terkena penyakit sehingga para tahanan di sini hampir semuanya sudah pasrah dengan keadaan mereka dibandingkan tahanan wanita yang cukup bersih. Tahanan pria terlihat tidak dipedulikan karena mereka tidak terlalu laku dijual sebagai budak. Liu Yuwen menggelengkan kepalanya pelan. Setelah menyaksikan kondisi para tahanan itu, Liu Yuwen semakin yakin untuk memberantas kelompok yang bernama Perampok Tengkorak Hitam. Liu Yuwen tidak tinggal diam saja. Setelah perampok yang mengantarnya pergi dari ruang tahanan, ia kemudian memutuskan tali yang mengikat. Tangannya lalu mulai mengeluarkan pil-pil, serta makanan yang berada di cincin ruang yang sempat ia sembunyikan dari para perampok itu. Para tahanan itu kemudian menyadari kalau Liu Yuwen bukan orang biasa. Setelah melihat tindakannya, pemuda itu mulai memberikan makanan pada setiap dari mereka. Makanlah. Hari ini kalian akan bebas dari sini. Liu Yuwen juga memberikan pil pada tahanan yang sedang sakit-sakitan. Pil tersebut mampu menyembuhkan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Melihat Liu Yuwen, para tahanan itu menjadi antusias. Harapan mereka untuk hidup kembali muncul. Liu Yuwen hanya mengatakan agar mereka jangan berisik. Liu Yuwen akan merencanakan rencana kaburnya ketika malam hari tiba. Episode 38. Tiga Jenderal. Pada saat Liu Yuwen berada di ruang tahanan, di sisi lain markas perampok Tengkorak Hitam sedang menyiapkan sambutan terhadap tamu istimewa yang tidak lama lagi akan datang ke markas. Mereka, di sebuah bangunan paling besar di markas itu, ada diskusi dari para pemimpin mereka yang membahas tentang tamu tersebut. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kelompok Tengkorak Hitam sebenarnya memiliki 3 pemimpin yang saling disebut juga sebagai 3 jenderal bersaudara. 3 jenderal inilah yang dulu membentuk sebuah kelompok perampok. Mereka merupakan 3 kembar bersaudara yang merupakan kultivator di tingkatan alam raga tahap ke-7. Saudara pertama, bukankah sudah kukatakan kalau aku tidak pernah setuju dengan rencanamu? Cetus salah satu dari ketiganya ketika membuka diskusi. Ini untuk kebaikan kelompok kita di masa depan. Saudara ketiga, orang yang disebut saudara pertama itu menggelengkan kepalanya pelan. Meski mereka menyebalkan, kelompok kita tetap membutuhkan perlindungan. Tapi ini cukup merugikan bagi kita. Bagaimana mungkin mereka meminta 2.000 keping emas setiap bulannya? Saudara ketiga merasa tidak terima. Selalu ada harga untuk apa yang kita butuhkan. Saudara pertama, kita bukanlah bagian dari dunia persilatan. Kita menjadi seorang kultivator hanya untuk mendapatkan uang. Kedua saudara itu mulai saling berdebat hingga saudara kedua di antara mereka mengambil sikap sebagai penengah. Saudara ketiga, saudara pertama, sebaiknya kita bahas ini pada saat waktunya tiba. Untuk sekarang, kita harus fokus menyambut perwakilan sekte lembah kabut itu. Mendengar perkataan itu saudara ketiga menghela nafas panjang dan tidak berdebat lebih jauh. Kudengar yang datang ke sini merupakan putra dari ketua sekte itu. Bagaimana orang sepenting dia datang ke sini? Masalah itu, aku juga tidak mengetahuinya. Tapi sebaiknya kita tidak mempersalahkan hal ini lebih jauh. Ucap saudara kedua. Rencana 3 jenderal bersaudara itu sebenarnya sederhana. Beberapa waktu lalu, mereka berniat untuk bergabung ke bagian sekte aliran hitam agar mendapatkan perlindungan. Perampok Tengkorak Hitam memang kelompok perampok yang cukup besar, namun jika disandingkan dengan kelompok di dunia persilatan, kekuatan perampok Tengkorak Hitam hanya setara dengan kekuatan penuh dari sekte kecil. Kelompok mereka masih bisa dimusnahkan jika sekte aliran putih bertindak demi mendapatkan keamanan. Kelompok perampok itu meminta perlindungan pada sekte aliran hitam dengan bayaran 200 keping emas setiap bulannya. Di sisi lain sekte lembah kabut yang ingin mereka jadikan sebagai sekte sekutu juga merupakan sekte besar di aliran hitam yang terkenal di Kekaisaran Langit Utara. Kekuatan mereka hampir sama dengan sekte darah naga. Hari ini mereka sedang menyambut perwakilan sekte itu, yang diketahui ternyata merupakan putra dari ketua sekte lembah kabut. Jelas bagi 3 jenderal tersebut, mereka
Tidak menduga sosok penting di sekte itu akan repot-repot datang ke kelompok kecil. Seperti ini, saat ketiga jenderal itu ingin membahas perwakilan sekte itu lebih spesifik, tiba-tiba ada seorang yang masuk ke ruangan mereka dan memberitahu bahwa tamu yang ditunggu sudah tiba di markas. Segera bawa dia ke ruangan ini. Perintah. Saudara pertama, orang yang memberi laporan itu mengangguk sebelum undur diri. Beberapa menit kemudian datanglah dua pemuda yang masuk ke ruangan tiga jenderal tersebut berada. Dua pemuda itu merupakan perwakilan dari sekte lembah kabut yang dimaksud. Salah satunya seorang pemuda membawa pedang pusaka yang ditaruh di pinggangnya, sementara pemuda lainnya bersenjatakan pedang pendek. Usia mereka sekitar 24 tahunan dan memancarkan kekuatan di alam raga tahap kelima. Yang mempunyai pedang pusaka di pinggangnya bernama Wang Lin dan merupakan putra dari ketua sekte lembah kabut yang dimaksud, sementara pemuda lainnya bernama Wu Ya. Meski lokasinya cukup menarik, harus kuakui markas ini sangat buruk. Wang Lin langsung berkomentar seperti itu pada tiga jenderal perampok tersebut dan tidak menunjukkan ada tanda-tanda hormat kepada mereka. Benar apa yang dikatakan Tuan Wang. Mungkin hanya tikus yang bisa betah di sini. Apa kalian tidak pernah sadar bahwa markas kalian ini terlalu bau? Woya menambahkan sambil menepuk-nepuk udara. Maaf kalau itu mengganggu Tuan Muda. Tapi memang seperti inilah markas kami. Jenderal pertama berusaha untuk tidak tersinggung. Ia membungkukkan badannya untuk memberi hormat. Kedua jenderal yang lain langsung melakukan hal serupa. Meski ketiganya lebih tua dan lebih kuat daripada dua pemuda itu, namun status kedua belah pihak sangat jauh berbeda. Aku sudah membaca laporan yang kalian inginkan dari sekte ayahku. Aku kesini untuk mengambil uang yang harus kalian bayar, ucap Wang Lin dengan nada acuh tak acuh. Ketiga jenderal itu sempat saling pandang. Jelas tindakan Wang Lin sangat tidak sopan, namun tidak ada ketiganya yang berani berkomentar mengingat latar belakangnya. Jenderal pertama mengayunkan tangannya lalu kemudian dari ruang hampa muncul tumpukan koin emas. Semua totalnya 200 keping emas. Sesuai apa yang sekte Tuan Muda inginkan. Wang Lin mendengus. Ia memasukkan semua koin emas itu ke dalam cincin ruangnya. Mulai saat ini, kelompok kalian sudah jadi bagian dari sekte lembah kabut. Wang Lin berkata dengan nada datar. Sekarang aku ingin istirahat. Siapkan kamar untuk kami berdua. Jenderal ketiga mengepalkan tangannya keras. Merasa Wang Lin benar-benar memandang mereka remeh. Ia ingin sekali menyerang pemuda itu sekarang juga. Jenderal pertama merasakan hal serupa, namun ia seberusaha mungkin untuk tidak emosi. Dengan wajah tersenyum, ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan dua kamar. Ketika Wang Lin dan Wu Ya sudah pergi, saat itulah jenderal ketiga menumpahkan kekesalannya. Apa-apaan dengan sikapnya? Apa dia meremehkan kita? Tenanglah saudara ketiga. Seharusnya kau tidak ambil hati dan lebih memaklumi. Mereka yang dari sekte besar memang selalu memandang remeh kelompok kecil seperti kita. Jenderal kedua menggelengkan kepalanya. Kalau bukan dia dari putra ketua sekte itu, aku sudah menghabisinya sekarang juga. Sudah. Dia tidak akan lama di sini. Besok mungkin dia akan pergi lagi. Jenderal pertama berusaha menenangkan situasi. Memang hari sudah lumayan gelap. Jadi jenderal pertama tidak mempermasalahkan soal sikap Wang Lin yang meminta kamar. Tuan Wang, tidakkah sebaiknya kita langsung pergi dari sini? Ujar Wu Ya dengan nada tidak suka. Jelas ia tidak ingin tidur di tempat kotor seperti markas perampok ini. Aku capek saudara Wu. Kita sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan belum beristirahat. Wang Lin bersungut-sungut. Wang Lin merebahkan dirinya di atas ranjang sementara Wu Ya masih berdiri di dekat pintu. Kenapa kau diam saja? Cepat, beristirahat. Wu Ya mengepalkan tangannya keras serta merasa kesal pada Wang Lin yang selalu memerintahnya seperti pembantu, namun ia tidak berani menunjukkan kekesalan itu di hadapan Wang Lin mengingat posisinya. Wu Ya mengangguk dan langsung menurut. Wu Ya merupakan murid terbaik di sekte lembah kabut sama seperti Wang Lin yang bersamanya, namun yang membedakan adalah usaha mereka dalam meraih kekuatan di dunia persilatan. Menjadi kultivator alam raga di usia 24 tahun, cukup sedikit yang bisa meraihnya. Hanya mereka yang dikatakan berbakat yang bisa melakukannya. Wu Ya berlatih dengan sangat giat lebih dari siapapun di sektenya, sedangkan Wang Lin memperoleh kekuatannya dengan cara berbeda. Karena ia merupakan putra dari sekte lembah kabut membuatnya memperoleh sumber daya yang melimpah dibandingkan murid yang lain. Sejak dulu Wu Ya sama sekali tidak menyamakan bakat dirinya dengan Wang Lin. Seharusnya ia menjadi jenius bela diri di sektenya, bukan bersama Wang Lin yang selalu dimanja. Ketika Wu Ya ingin beristirahat, samar-samar ia mendengar ada keributan dari luar. Wu Ya mengerutkan dahi. Ia sadar
Keributan itu tidak dilakukan secara sengaja. Episode 39, Malam yang Gelap. Setelah memberi makan dan obat pada setiap para tahanan, Liu Yuwen kemudian membuka jeruji besi yang menahannya. Dengan satu dorongan saja, pintu jeruji itu terlepas dari tempatnya. Para tahanan bersorak dalam hati karena mereka merasa akan bebas tak lama lagi. Liu Yuwen juga membebaskan tahanan di kurungan yang lain. Hal tersebut membutuhkan banyak waktu. Jika dihitung dengan jumlah orang-orang yang diculik perampok tengkorak hitam mencapai ratusan orang. Sesudah mereka semua terbebas, Liu Yuwen kemudian pergi ke ruangan tahanan. Para wanita, ruangan itu dijaga oleh dua perampok yang sedang bertugas. Liu Yuwen mengeluarkan 12 pisau dari cincin ruangnya sebelum melemparkannya pada mereka. Dua penjaga itu tidak mengetahui apa yang terjadi saat pandangan mereka tiba-tiba gelap begitu saja. Sesudah pisau Liu Yuwen menancap di lehernya, seketika keduanya menghembuskan nafas terakhir mereka. Liu Yuwen kembali mengambil pisaunya lagi sebelum memasuki ruangan para tahanan wanita. Liu Yuwen kemudian menemukan Aruna yang dikurung bersama wanita lain. Yang mengejutkan adalah di tempat kurungan Aruna berada terdapat banyak perempuan ras elf sepertinya. Tuan, Aruna terkejut sekaligus senang ketika melihat Liu Yuwen sudah berdiri di depan jeruji besinya. Liu Yuwen meletakkan jari telunjuk di bibirnya menyuruh agar Aruna untuk diam. Suara Aruna sebelumnya membuat perempuan yang lain tersadar dengan keberadaan Liu Yuwen. Dengar, aku akan membebaskan kalian semua, tapi jangan ada yang bersuara. Ikuti apa yang aku perintahkan. Liu Yuwen mengingatkan para tahanan itu. Selain Aruna, para perempuan itu seketika mengangguk menurut. Liu Yuwen lalu menghancurkan gembok yang mengunci jeruji mereka dengan meremasnya. Ketika para tahanan wanita itu telah semua terbebas, Liu Yuwen kemudian mempertemukan dengan para tahanan laki-laki yang sedang menunggu kedatangannya. Aku akan pergi ke atas selama beberapa waktu. Tidak boleh ada yang keluar dari sini sebelum aku kembali. Liu Yuwen memberikan pesan pada para tahanan itu, sebelum ia menoleh pada Aruna dan memberikan sebuah peluit padanya. Aruna, tiupkan peluit ini jika kau dan yang lain dalam bahaya. Aku akan langsung tiba di sini. Aruna mengangguk, lalu bagaimana dengan Tuan? Aku akan membereskan anggota perampok sebanyak yang aku bisa agar kalian bisa keluar dari markas ini dengan aman. Selepas berbicara demikian Liu Yuwen mulai menaiki anak tangga lalu keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Para perampok yang berjaga di luar terkejut ketika Liu Yuwen muncul di balik pintu ruang tahanan, namun sebelum mereka bereaksi, Liu Yuwen sudah lebih dulu menyerang leher mereka dengan pisaunya. Dalam waktu singkat beberapa penjaga itu seketika tumbang ke tanah. Liu Yuwen menatap langit yang ternyata sudah malam. Terlihat cerah dan indah dengan bulan bintang yang menggantung di atas sana. Liu Yuwen memejamkan mata cukup lama, menyiapkan mental maupun pikirannya sebelum melakukan pembantaian. Ini akan menjadi malam yang panjang. Liu Yuwen menghembuskan nafasnya kasar. Tanpa menunggu lagi Liu Yuwen bergerak di balik kegelapan malam. Ia membunuh setiap perampok yang ditemui dengan pisau lemparnya dalam sekali serangan. Tidak ada perampok yang sempat berteriak saat leher mereka tertancap pisau begitu saja. Pandangan mereka lebih dulu gelap sebelum menyadarinya. Satu persatu para perampok mulai kehilangan nyawanya. Liu Yuwen berusaha membunuh mereka secepat mungkin sebelum ada yang menyadari. Dalam waktu singkat, jasad perampok di markas itu meningkat pesat. Liu Yuwen kemudian bergerak menuju menara pengawas yang diperuntukkan untuk menjaga markas ketika malam hari. Dengan gerakannya seperti sehelai bulu yang jatuh, tidak ada yang menyadari Liu Yuwen sedang bergerak di antara mereka. Siapa kau? Kenapa kau datang ke sini? Penjaga yang ada di menara pengawas terkejut ketika Liu Yuwen melompat tinggi dan mendarat tepat di hadapan mereka. Para penjaga itu panik dan langsung mengeluarkan goloknya. Tanpa pikir panjang Liu Yuwen melepaskan pisau ke salah satu dari mereka, membunuhnya seketika. Sebelum jasad perampok itu jatuh, Liu Yuwen lebih dulu mengambil golok di tangannya. Dengan golok di tangan, Liu Yuwen kemudian memotong leher penjaga-penjaga yang lain dalam satu gerakan. Golok ini kualitasnya tidak buruk. Aku bisa menggunakannya untuk membantai mereka. Liu Yuwen tidak berhenti sampai di sana. Ia mulai pergi ke menara lain dan menghabisi para perampok yang sedang berjaga. Liu Yuwen akan menggunakan pisau lempar jika lawannya berada dalam jarak yang jauh. Dan ia akan menggunakan goloknya jika mangsanya dalam jangkauan serangannya. Setelah menara pengawas telah Liu Yuwen taklukan, ia kemudian menghabisi para perampok yang dia lihat. Dalam waktu yang relatif singkat korban di tangannya mencapai ratusan orang. Aura pembunuh. Liu Yuwen merasakan tubuhnya berbeda setelah menghabisi perampok yang baru ia jumpai.
Tiba-tiba tubuhnya terasa sedikit panas dan ketika Liu Yuwen menyadarinya, aura hitam kemerahan sudah terbentuk dari tubuhnya. Aura tersebut sering disebut juga sebagai aura pembunuh. Aura yang biasanya didapatkan ketika seorang kultivator membunuh lebih dari 100 nyawa. Liu Yuwen tidak terlalu terkejut menyadari hal tersebut karena sudah menduganya. Sejak awal hanya saja ia tetap menghela nafas ketika merasakannya. Tidak aku duga aku akan seperti ini lagi. Liu Yuwen menggelengkan kepala. Kejadian di kehidupan pertamanya seperti terulang kembali. Awalnya Liu Yuwen berencana untuk tidak membentuk aura pembunuh di kehidupan keduanya ini, tapi ia menemukan situasi kehidupannya yang sekarang membuatnya tidak bisa jauh dari kejahatan. Aura pembunuh biasanya hanya dimiliki oleh kultivator. Aliran hitam bahkan menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, sementara di aliran putih, aura pembunuh bisa dikatakan sebuah aib yang harus ditutup atau bahkan dihilangkan. Liu Yuwen tidak bisa memikirkan itu lebih jauh sekarang, karena perhatiannya harus terpusat untuk membunuh lebih banyak perampok secepat yang ia bisa. Liu Yuwen lalu mengaktifkan mata bulannya yang bisa melihat dalam kegelapan. Penglihatannya menjadi lebih tajam, membantunya menghabisi para perampok yang hampir tidak terlihat karena gelap. Aura pembunuh Liu Yuwen perlahan terus meningkat seiring ia menghabisi para perampok itu, membuatnya jadi lebih pekat. Ada penyusup, semuanya bangun. Ada serangan. Liu Yuwen berdecak kesal ketika mendengar teriakan itu, padahal ia ingin membunuh diam-diam. Seperti ini sampai jumlah mereka setidaknya berkurang lebih dari separuhnya. Sekarang para perampok itu sudah menyadari keberadaannya lewat jasad-jasad yang Liu Yuwen bunuh. Liu Yuwen hanya menyesal karena tidak menghabisi lebih banyak lagi. Sekarang para perampok yang sudah menyadari ada serangan jadi lebih siap serta waspada. Ketika Liu Yuwen terus mengurangi jumlah para perampok itu, ia kemudian menyadari dirinya sudah dalam kepungan mereka. Kau pikir bisa membunuh sesukamu? Di sini, para perampok yang mengepung Liu Yuwen begitu murka melihat rekan-rekan. Mereka sudah kehilangan nyawanya. Liu Yuwen tersenyum tipis. Ia kemudian menarik golok di pinggangnya.